Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya cintai Kiai Haji Bunyani Hasbi MA, Jamaah Majlis Khatmil Quran Indonesia, dan Ikatan Persaudaraan Mubalik dan Umat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tausiah Ramadan berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan, dan sengaja saya mengambil judul puasa dapat menggembleng akhlak atau sifat kesabaran manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Sabar dalam puasa berarti menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun demikian, sabar sangatlah luas, mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Sabar di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita artikan sebagai sifat yang tabah, sifat yang memiliki teguh di dalam pendiriannya, sifat yang tangguh, dan juga sifat yang tahan terhadap segala macam cobaan dan segala macam ujian. Sabar bisa diartikan juga sebagai suatu upaya yang ulet dan menunjukkan sebagai karakter yang kuat. Di dalam kesabaran, seseorang tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak pula mudah untuk melawan. Sabar dapat kita kategorikan ada 3 macam. Pertama adalah sabar menghadapi ketaatan. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga adalah sabar di dalam melakukan perbuatan maksiat. Marilah kita kupas satu persatu untuk lebih jelas dan lebih aplikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Pertama, sabar menghadapi ketaatan. Sebagai manusia yang lemah, ada kecenderungan untuk ingin tumbuh dan berkembang mencapai hidup bahagia dengan melakukan ketaatan kepada orang tua, ketaatan seorang istri kepada suaminya, ketaatan seorang warga
kepada ketua RT hingga kepala negara secara nasional. Sebagai warga negara ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sebagai manusia yang bertakwa, ada kecenderungan untuk mengikuti dan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai semua itu diperlukan kesabaran dan ketaatan serta perjuangan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Kenapa diperlukan sabar di dalam ketaatan? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, dalam melakukan ketaatan dibutuhkan kesabaran yang secara terus-menerus dijaga. Karena pertama, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Dan yang kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa. Karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat. Yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi musibah atau ujian. Setiap manusia tidak pernah luput dari musibah atau ujian. Tanpa adanya musibah atau ujian, niscaya kita tidak akan meningkat derajatnya. Sahabat apapun manusia, lengkap dengan kemampuan ilmu dan teknologinya, dia tidak akan sanggup menghadapi kekuasaan dan kekuatan Allah Tuhan semesta alam. Kadang ada yang sakit bertahun-tahun namun tetap bertahan hidup. Ada yang sehat lalu tiba-tiba ajal menjemput. Ada remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa saja meninggal terlebih dahulu. Semua dalam genggaman ilahi. Menjadi ujian kesabaran bagi sanak keluarganya yang masih hidup. Langkah terbaik untuk menghadapi tiada lain adalah dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala yang disebut istijraj dengan istirja di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwa kita manusia ini lemah. Dan kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ibnu Abdul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan bencana, ia menghadapinya bukan lari darinya, tidak juga berburuk sangka, apalagi berputus asa. Ia akan menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini adalah memang tempatnya ujian dan musibah. Tempat kenikmatan hanyalah di surga kelak. Setiap manusia tidak pernah luput dari musibah. Niscaya kita tidak akan meningkat derajatnya. Namun jangan lupa, di dalam setiap musibah kita senantiasa berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li akhiran minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim.
Begitulah musibah memang beragam jenis. Ada yang menimpa jiwa seseorang, ada yang menimpa tubuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa hikmah sabar menghadapi musibah? Sangat banyak hikmahnya. Antara lain pertama adalah mendapatkan keberkahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Baqarah 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian hikmah sabar menghadapi musibah yang lain adalah dapat meningkatkan derajat yang mulia. Juga mendapatkan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidamul jazai ma'an aidamil bala'i. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Kata Rasulullah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Oleh karena itu barang siapa yang ridha dengan cobaan itu, maka bagiannya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka dengan cobaan itu, maka baginya kemurkaan Allah. Kemudian hikmah yang lainnya, dia akan mendapatkan ampunan atau dihapuskannya dosa-dosa karena sabar di dalam menghadapi musibah. Juga hikmah yang lainnya adalah dia akan mendapatkan pertolongan. Siap sabar menghadapi musibah. Mendapatkan pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan juga hikmah lainnya adalah memperoleh pahala yang lebih baik. Orang yang sabar menghadapi musibah akan mendapatkan pahala yang lebih baik yang mereka kerjakan. Dan juga dia akan berjiwa sosial, memiliki kasih sayang dan solidaritas yang untuk membantu mereka yang terkena musibah. Dan ada kesatuan di dalam memotivasi atau di dalam suatu musibah di antara orang-orang yang kena musibah, maka tumbuhlah persatuan di antara mereka. Dan yang terakhir adalah sabar menghadapi maksiat. Bahwa setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia, utamanya untuk melakukan kemaksiatan. Menurut Ibnu Qayyim, kekuatan untuk bersabar dari melakukan maksiat bisa muncul bila mengingat dosa dan azab dari suatu perbuatan maksiat. Juga bila merasa malu kepada Allah karena menggunakan nikmat darinya untuk bermaksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, memakan harta dengan cara yang batil, dengan memakan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri, berbagai bentuk maksiat lainnya. Ingatlah bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang tetap berpegang teguh dengan Islam meskipun harus merasakan siksaan ditindih batu besar oleh majikannya di atas padang pasir yang panas. Namun Bilal bin Rabah radhiyallahu an tetap bersikukuh dan sabar menghadapi cobaan ini tanpa melepaskan akidahnya untuk tetap berislam. Kemudian ingatlah bagaimana siksaan tidak berperi kemanusiaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir
dan keluarganya. Ibunya Sumayyah disiksa dengan cara yang sangat keji sehingga mati sebagai muslimah pertama yang syahid di jalan Allah. Juga lihatlah keteguhan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan Islam sampai-sampai ibunya bersumpah untuk mogok makan dan mogok minum, bahkan tidak mau mengajaknya bicara sampai mati. Namun dengan tegas, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai ibu, demi Allah, andai kata ibu memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu keluar, sedikit pun Anda tidak akan meninggalkan agama ini." Inilah akidah, inilah kekuatan iman yang sanggup bertahan dan kokoh menjulang walaupun diterpa oleh berbagai badai dan topan kehidupan. Sabar dalam salah satu akhlak terpuji. Sabar merupakan salah satu akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kesabaran ini harus diarahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah yang meliputi kesadaran dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, dan bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kesabaran seperti inilah yang akan menjadi pilar kebahagiaan bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupan. Demikian, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi ketaatan, di dalam menghadapi cobaan, maupun di dalam menghadapi perbuatan maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.